Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 1 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia Pra Ajahn Sucat Abhijato Wat Yanasang Wararam Chonburi. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia, sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala, Khao Chi On, Wat Yanasang Wararam Chonburi oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015, penerjemah Siddhartha Surya Metta, editor Willy Siana Surya Metta, proofreader Margareta Naga Prilianti, sampul dan tata letak Leonard Halim, edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato, copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/detail/dhamma 1415 Indonesia. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto tanpa keterangan foto, kemungkinan besar itu adalah foto Gunung Cion. Selanjutnya adalah daftar isi, judul video YouTube. Kemungkinan isi buku ini juga terdapat di YouTube dengan judul video masing-masing. Saya lanjutkan. 1. Murid-murid sekolah menengah atas 20 Oktober 2014. 2. Umat awam asal Amerika Serikat 13 November 2014. 3. Umat awam asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014. 4. Umat awam asal Malaysia 17 Januari 2015. 5. Umat awam asal Inggris 3 Februari 2015. 6. Biku-biku Australia asal Sydney 19 Februari 2015. 7. Umat awam asal Kanada 8 Maret 2015. 8. Umat awam asal Singapura 28 April 2015. 9. Biku-biku dari Wat Pah Nanachat 9 Juni 2015. 10. Umat awam asal Singapura 14 Juni 2015. 11. Umat awam asal Indonesia 23 Juni 2015. 12. Umat awam asal Spanyol dan Kazakhstan 30 Juni 2015. 13. Umat awam asal Sydney, Australia 6 Juli 2015. 14. Singapura via Skype 9 Agustus 2015. 15. Umat awam asal Singapura 24 Agustus 2015. 16. Melihat mayat untuk perenungan Asubha 7 September 2015. 17. Umat awam asal Malaysia 5 November 2015. 18. Umat awam asal Amerika Serikat 17 November 2015. 19. Umat awam asal Amerika Serikat 26 November 2015. 20. Umat awam asal Skotlandia 26 November 2015.
21. Umat awam asal Malaysia 10 Desember 2015. 22. Umat awam asal Irak 13 Desember 2015. 23. Umat awam asal Finlandia 26 Desember 2015. Biografi Pra Ajahn Suchat Abhijato, jadwal harian, rute mengumpulkan dana makanan. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dari Pra Ajahn Suchat tanpa teks foto. 1. Murid-murid Sekolah Menengah Atas 20 Oktober 2014. Tan Ajahn, apa yang kamu mau pelajari setelah kamu lulus? Murid, tidak yakin. Tan Ajahn, pelajarilah apa yang kamu suka. Mudah jika kamu mempelajari apa yang kamu suka. Jika kamu mempelajari apa yang kamu tidak suka, kamu akan menemukannya sulit. Janganlah memaksa dirimu untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak sukai. Kamu tidak akan unggul dalam hal itu. Kamu akan unggul dalam sesuatu yang kamu merasa nyaman, sesuatu yang kamu nikmati. Apakah hal yang kamu pikir kamu nikmati saat melakukannya? Jika kamu menyukai memasak, kamu pergi ke sekolah kuliner. Mata pelajaran mana yang kamu temukan mudah untukmu? Murid, saya suka semuanya. Tan Ajahn, pada akhirnya kamu harus memutuskan apakah kamu menyukai matematika, sains, atau seni. Kamu memiliki 2 tahun lagi sebelum kamu lulus. Apapun yang kamu putuskan, jika kamu mencurahkan hatimu ke dalamnya, kamu akan sukses. Itu semua ada di dalam dirimu sendiri. Jika kamu dapat komit dengan dirimu sendiri untuk melakukan sesuatu, dan jika kamu mendorong dirimu menuju sasaran itu, kamu akan sampai di sana. Tidak ada seorang pun yang dapat mendorongmu, kecuali dirimu sendiri. Orang tuamu hanya dapat mendukungmu, tetapi jika kamu tidak mendorong dirimu sendiri, kamu tidak akan mampu menyelesaikan apa yang kamu mau selesaikan. Itu semua ada di dalam dirimu sendiri. Buddha mengatakan bahwa kamu adalah perlindungan bagi dirimu sendiri. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamulah perlindungan bagi dirimu sendiri. Saat ini, kamu menggunakan orang tuamu untuk mendukungmu. Tetapi akhirnya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Cara agar mampu mengandalkan dirimu sendiri adalah kamu harus kuat. Kamu harus mendorong dirimu sendiri. Janganlah menyerah. Tidak peduli bagaimanapun sulitnya, teruslah saja mendorong dirimu. Jika kamu memiliki pengetahuan, maka itu akan lebih mudah untuk mendorong dirimu. Kamu memiliki alat-alat untuk mengemudikan kehidupanmu. Jika kamu tidak memiliki pengetahuan, hal-hal dapat menjadi jauh lebih sulit. Sehingga saat ini, cobalah belajar sebanyak yang kamu bisa. Jika kamu dapat memperoleh gelar PhD atau doktor, lakukanlah. Inilah waktu terbaik bagimu untuk belajar sebanyak mungkin. Begitu kamu sudah dewasa, kamu akan memiliki hal-hal lain untuk dilakukan dan kamu tidak akan mampu berkonsentrasi pada studimu. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin banyak manfaat yang kamu dapatkan. Jika kamu mau memiliki sebuah hidup yang bahagia, kamu seharusnya mempelajari beberapa ajaran Buddha. Karena Buddha adalah master dari mata pelajaran ini. Bagaimana menjadi bahagia? Menurut Buddha, kamu bisa bahagia dimanapun kamu berada, siapapun kamu. Kamu tidak harus pintar, kamu tidak harus kaya, kamu bisa bahagia. Bahagia adalah menjadi puas hati. Cara untuk menemukan kepuasan hati adalah kamu harus menemukan kedamaian pikiran. Cara untuk mendapatkan kedamaian pikiran adalah dengan mempelajari bagaimana cara bermeditasi. Kamu duduk.
menutup mata, dan mengonsentrasikan pikiranmu pada satu objek tunggal. Fokuskanlah pikiranmu. Cobalah untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Ketika kamu berpikir, pikiranmu dapat menciptakan segala macam perasaan, yang baik ataupun yang buruk. Perasaanmu biasanya muncul dari pemikiranmu. Jika kamu berpikir tentang sesuatu yang baik, kamu merasa baik. Jika kamu berpikir tentang sesuatu yang buruk, kamu merasa buruk. Jika kamu berhenti berpikir, baik perasaan baik maupun buruk ini akan lenyap. Apa yang tersisa adalah kekosongan. Kekosongan ini membuatmu merasa penuh. Kekosongan ini membuatmu merasa puas hati. Jadi, jika kamu memiliki waktu, cobalah untuk mempelajari meditasi Buddhis. Kamu dapat mencarinya di internet. Ada banyak buku dan artikel yang menjelaskanmu bagaimana cara bermeditasi. Meditasi adalah mengendalikan pemikiran-pemikiranmu. Saat ini, kamu tidak mengetahui bagaimana cara menghentikan pemikiran-pemikiranmu. Sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur, kamu tidak pernah berhenti berpikir. Ketika kamu berpikir tentang hal-hal yang baik, itu oke. Tidak ada masalah. Tetapi ketika kamu berpikir tentang hal-hal yang buruk dan kamu tidak dapat menghentikannya, kamu akan terus menciptakan perasaan-perasaan buruk untuk dirimu sendiri. Jika kamu mengetahui bagaimana cara menghentikan pemikiran-pemikiran burukmu, ketika kamu berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuatmu tidak bahagia, kamu seharusnya menghentikan pemikiran-pemikiran buruk tersebut. Jika kamu tidak belajar bermeditasi, kamu tidak akan mampu menghentikan pemikiran-pemikiran buruk tersebut. Kamu seharusnya mencoba mempelajari mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini sangatlah penting bagi kesejahteraanmu. Karena tidak peduli berapapun yang kamu miliki, kamu masih bisa menjadi tidak bahagia. Jadi, tidaklah penting apa yang kamu miliki atau apa yang kamu tidak miliki. Apa yang kamu pikirkanlah yang penting. Pertama-tama, kamu mau menghentikan pikiranmu agar tidak memikirkan yang buruk. Kamu tidak mau pikiran tersebut berpikir dan membuatmu merasa buruk. Begitu kamu mengetahui bagaimana cara menghentikan ini, hal selanjutnya adalah kamu mengajari pikiranmu untuk berpikir dengan cara yang akan membuatmu merasa baik di sepanjang waktu. Dalam rangka untuk merasa baik di sepanjang waktu, kamu harus berpikir sesuai dengan realitas. Realitas adalah sesuatu yang kamu harus pelajari. Realitas yang kamu harus pelajari adalah realitas tentang kehidupanmu. Apakah kehidupanmu? Apakah masa depanmu? Apakah yang akan terjadi padamu? Apakah yang akan terjadi pada tubuhmu? Inilah sesuatu yang kita semua harus alami cepat atau lambat. Jika kita dapat mengajari pikiran kita untuk berpikir sesuai dengan realitas, maka pikiran kita tidak akan merasa sedih. Sebagai contoh, akhirnya semua orang akan menjadi tua seperti ayahmu atau ibumu. Semakin mereka menjadi tua, semakin mudah mereka menjadi sakit, dan akhirnya semua harus meninggal. Jika kita tidak dapat menerima realitas ini, dan kita mencoba untuk menentangnya, itu hanya akan menciptakan banyak perasaan buruk. Jika kamu dapat menerima realitas tersebut, jika kamu dapat bermeditasi, kamu dapat menemukan sesuatu yang kamu belum pernah ketahui sebelumnya, bahwa kamu bukanlah tubuh. Tubuh adalah sekedar perpanjangan dari sesuatu yang kita gunakan sebagai sebuah alat. Tubuh adalah seperti seorang pelayan. Kita adalah majikan. Siapakah kita? Kita adalah ia yang berpikir. Ketika kamu bermeditasi, kamu akan menemukan diri sejatimu bahwa kamu bukanlah tubuh.
Ketika pikiranmu menjadi sepenuhnya tenang dan diam, tidak memiliki pemikiran apapun, maka kamu akan menemukan adanya orang lain selain tubuhmu. Orang ini adalah ia yang berpikir, yang mengetahui, yang sedang berkomunikasi saat ini antara kamu dan saya. Bukanlah tubuh yang sedang berkomunikasi. Tubuh hanyalah sebuah medium. Pikiranlah yang sedang berkomunikasi dengan pikiran yang lain. Saya berbicara, suara saya pergi menuju telingamu, dan bunyinya pergi ke dalam pikiranmu. Pikiranlah yang mengetahui apa yang saya katakan, bukan tubuh. Pada akhirnya, jika kamu mempelajari, kamu akan menyadari diri sejati tersebut. Diri sejati inilah yang berlanjut setelah tubuh meninggal. Jika kamu mengetahui kebenaran tersebut, maka kamu tidak akan takut terhadap meninggalnya tubuh. Karena tubuh bukanlah kamu. Tubuh adalah pelayanmu. Tubuhmu adalah seperti pelayanmu. Kamu tidak meninggal bersama tubuhmu. Jika kamu tidak bermeditasi dan kamu tidak mempelajari realitas ini, kamu akan berpikir bahwa kamu adalah tubuh. Sehingga apapun yang terjadi pada tubuhmu, kamu akan merasa sedih. Atau apapun yang terjadi pada tubuh orang yang kamu cintai, seperti orang tuamu, kamu akan merasa sedih. Kamu seharusnya menyadari bahwa tubuh hanyalah seorang pelayan. Tubuh bukanlah pikiran itu sendiri. Pikiran itu sendiri masih ada, tetapi tanpa pelayan. Ketika tubuh meninggal, pikiran masih ada. Pikiran ini yang terus berlanjut akan mengambil sebuah kelahiran yang baru, sebuah tubuh yang baru. Persis seperti apa yang kamu lakukan 15 atau 17 tahun yang lalu ketika kamu datang ke dunia ini. Kamu meninggalkan tubuh lamamu. Kamu datang dan menemukan sebuah tubuh yang baru di dalam rahim ibumu. Inilah siklus kelahiran kembali yang kita semua lalui. Ketika tiba waktunya untuk berganti dengan sebuah tubuh yang baru, kita melewati banyak kesedihan. Jika kita mengetahui kebenaran ini, kita tidak akan sedih. Karena kita mengetahui itu sekedar urusan berganti dengan sebuah tubuh yang baru. Layaknya berganti dengan sebuah mobil yang baru. Mobil lamamu rusak, kamu tidak dapat mengendarainya lagi. Maka kamu membuang mobil lama itu, dan kamu membeli sebuah mobil yang baru. Pengemudinya tidak meninggal bersama mobil tersebut. Inilah sesuatu yang kamu seharusnya pelajari dan cobalah untuk melihatnya di dalam meditasimu. Melihat adalah jauh lebih penting dibanding mendengar. Apa yang kamu dengar tidaklah semeyakinkan apa yang kamu lihat. Satu-satunya cara kamu dapat melihatnya adalah ketika kamu bermeditasi. Ketika kamu menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir, maka pikiranmu untuk sementara waktu akan tidak melekat terhadap tubuhmu. Terkadang tubuhmu akan lenyap dari kesadaranmu. Yang tersisa hanya tinggal diri kamu. Kamu adalah ia yang mengetahui. Kesadaran adalah ia yang mengetahui. Ia yang berpikir. Inilah pikiran. Terkadang kita menyebutnya roh. Ketika tubuh hancur terurai, roh tersebut berlanjut ke tubuh berikutnya. Di perjalanan, kamu mungkin harus pergi melalui pengalaman-pengalaman baik dan pengalaman-pengalaman buruk. Itu bergantung pada apa yang kamu telah lakukan ketika kamu masih hidup. Jika kamu melakukan hal-hal buruk, jika kamu membunuh, kamu mencuri, kamu melakukan perbuatan dosa, kamu akan memiliki pengalaman-pengalaman buruk layaknya mimpi-mimpi buruk. Ketika kamu tidak memiliki tubuh, pikiran seperti di dalam sebuah keadaan yang seperti mimpi. Kamu seperti pergi melewati mimpi-mimpi, mimpi-mimpi indah dan mimpi-mimpi buruk. Jika kamu melakukan karma baik, seperti memberikan uang kepada orang lain, menolong orang lain, membuat orang lain bahagia,
kamu akan memiliki mimpi-mimpi indah sebelum kamu bangun dengan sebuah tubuh yang baru. Ketika tubuh meninggal, itu seperti masuk ke dalam sebuah tidur yang panjang. Ketika kamu sedang tidur, kamu memiliki mimpi-mimpi indah dan mimpi-mimpi buruk sampai kamu memperoleh sebuah tubuh yang baru. Terkadang, kamu tidak mendapatkan tubuh seorang manusia. Kamu mendapatkan tubuh seekor binatang sebagai hasil dari karma burukmu. Terkadang, kamu mungkin mendapatkan tubuh seekor kucing, seekor burung, atau seekor anjing. Maka kamu akan harus menunggu sampai anjing dan kucing itu mati sebelum kamu pergi dan mendapatkan sebuah tubuh yang baru. Cobalah untuk tidak melakukan karma buruk apapun, seperti membunuh, mencuri, berbohong. Inilah karma yang akan membuatmu menjalani kelahiran sebagai seekor binatang. Jika kamu mau datang kembali sebagai seorang manusia, kamu harus mencoba menjaga 5 aturan moralitas. Pantang dari membunuh, mencuri, berperilaku seksual yang keliru, seks di luar nikah, berbohong, dan minum minuman keras. Inilah perbuatan-perbuatan buruk yang akan mengirimmu ke dalam mimpi-mimpi buruk. Dan kemudian kamu akan terlahir kembali dengan tubuh seekor binatang. Sampai kamu telah melunasi karma burukmu. Kemudian kamu dapat datang kembali dan mengambil kelahiran sebagai seorang manusia. Itu seperti sebelum kamu terlahir kembali ke dalam tubuh ini. Kamu mungkin pernah menjadi seekor binatang atau sesuatu untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak dapat mengingatnya. Jika kamu telah melakukan karma baik, kamu mungkin pernah berada di dalam suatu lingkungan yang berbeda. Kamu mungkin pernah menjadi suatu jenis makhluk spiritual yang berbeda. Kita menyebutnya makhluk-makhluk surgawi. Entah makhluk-makhluk surgawi ini atau makhluk-makhluk lainnya, itu akhirnya akan berakhir dan datang kembali sebagai seorang manusia lagi. Kamu mau memiliki sebuah masa depan yang lebih baik? Kamu seharusnya menghindari melakukan karma buruk. Mempertahankan 5 aturan moralitas. Melakukan karma baik, seperti menolong orang lain. Membuat orang lain bahagia. Janganlah menyakiti orang lain. Umat awam, mengapa terkadang seseorang memiliki mimpi buruk? Tan Ajahn, itu dikarenakan karma buruknya. Dia telah melakukan sesuatu yang buruk di masa lalu dan sesuatu yang buruk itu terbenam di dalam pikirannya. Ketika dia tidur, ini muncul ke permukaan. Sesuatu yang buruk itu ada dalam bawah sadar. Umat awam, dapatkah kita memperbaikinya? Tan Ajahn, kamu tidak dapat memperbaikinya. Satu-satunya cara untuk menanganinya adalah dengan sekedar mengetahui bahwa itu sekedar sebuah mimpi. Janganlah mencoba untuk menyingkirkannya, karena itu akan membuatmu lebih tidak bahagia. Cukup terima itu sebagaimana itu adanya. Itu seperti ketika kamu tidak belajar, kamu mendapatkan nilai yang buruk. Tidak ada hal yang kamu dapat lakukan terhadapnya. Kamu sekedar harus menerimanya. Jika kamu tidak mau memiliki nilai yang buruk, cobalah belajar lebih keras. Jika kamu tidak mau memiliki mimpi-mimpi yang buruk, cobalah berbelas kasih, lebih gemar menolong, buatlah orang lain bahagia, bantulah orang lain. Janganlah menyakiti orang lain. Apapun yang kamu lakukan, itu terbenam di dalam pikiranmu. Dan ketika kamu tidur, hal-hal ini akan balik datang kembali. Apapun yang kamu lakukan kepada orang lain, itu akan sebaliknya datang kembali kepadamu. Seperti sedang melihat ke dalam sebuah cermin. Ketika kamu tersenyum, gambar di dalam cermin akan tersenyum kembali kepadamu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, itu akan datang kembali kepadamu. Orang lain yang kamu telah sakiti akan membalas menyakitimu. Lakukanlah karma baik. Itu artinya janganlah menyakiti orang lain.
Buatlah orang lain bahagia. Bantulah orang lain. Jika kamu melihat seseorang yang memerlukan bantuan dan kamu dapat membantunya, lakukanlah. Jika kamu memiliki lebih, kamu membagikannya dengan orang lain. Janganlah melekat pada apa yang kamu miliki. Karena ketika kamu mati, kamu toh tidak dapat membawanya bersamamu. Jika kamu membagikannya, itu menciptakan perasaan-perasaan baik dan memori-memori yang baik. Dan ketika kamu tidur, kamu akan bermimpi sebuah mimpi yang indah. Kamu akan bermimpi tentang orang-orang yang membantumu, berbagi hal-hal denganmu. Di kehidupan nyata kamu, ketika kamu bertemu kesukaran, akan ada orang-orang yang datang membantumu. Inilah kerja karma. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh hasilnya. Apakah kamu paham? Buddhisme adalah ilmu pengetahuan yang paling maju. Kamu dapat mempelajari segala jenis mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran ini tidak dapat mengajarimu bagaimana cara hidup dengan bahagia. Karena semua mata pelajaran ini tidak memahami sifat kerja dari pikiran. Hanya Buddha yang telah benar-benar memahami sifat kerja dari pikiran. Bagaimana pikiran dapat membuatmu bahagia, dan bagaimana pikiran dapat membuatmu sedih. Tidak ada ilmu pengetahuan ataupun mata pelajaran lain di dunia ini yang mengajarimu bagaimana cara memperlakukan pikiran ini. Kamu seharusnya menganggap dirimu beruntung telah bertemu ajaran Buddha. Kita memiliki beberapa orang yang tinggal di dunia barat. Ketika mereka telah mempelajari ajaran Buddha, mereka datang ke sini untuk memperdalam studi mereka dan menjadi seorang biku. Saat ini, kita memiliki 2 orang asing yang sedang belajar dan tinggal di sini. Mereka sudah siap untuk menjadi biku. 1 dari Amerika, 1 dari Prancis. Mereka mempelajari Buddhisme di luar negeri, dan mereka mau memperdalam studi mereka. Belajar adalah sekedar bagian dari perjalanan. Bagian lainnya adalah menerapkan apa yang mereka telah pelajari. Mereka mau menjadi biku agar mereka dapat memiliki seluruh waktu untuk bermeditasi. Kamu memerlukan waktu yang banyak untuk bermeditasi. Akhirnya untuk menghentikan pikiran agar tidak berpikir dan untuk mampu menemukan diri sejatimu, menemukan rohmu, pikiranmu. Saat ini, kamu tidak melihat pikiranmu atau rohmu, karena kamu hanya terus melihat pada tubuhmu, sehingga kamu berpikir kamu adalah tubuh. Ketika kamu bermeditasi, tubuh lenyap, dan kemudian pikiran tersebut tampak. Jika kamu masih belum dapat bermeditasi, kamu seharusnya setidaknya mempercayai apa yang Buddha katakan. Kamu seharusnya mempercayai kebenaran ini, dan cobalah untuk melakukan karma baik, agar kamu dapat setidaknya menciptakan perasaan-perasaan baik, mimpi-mimpi indah. Jika kamu melakukan karma buruk, kamu akan memiliki perasaan-perasaan buruk, dan ketika kamu bermimpi, kamu akan memiliki mimpi-mimpi buruk. Apakah kamu memiliki pertanyaan yang lain? Apakah kamu mau rehat dan menjadi bikuni selama 1 tahun? Kamu akan belajar banyak. Umat awam, bagi murid-murid yang akan lulus tahun ini dan berpartisipasi dalam kompetisi berkuda, apakah Tan Ajahn memiliki nasihat untuk mereka? Tan Ajahn, apapun yang kamu lakukan, cobalah untuk fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan pikiranmu memikirkan hal-hal yang lain. Kamu akan tampil dengan lebih baik jika kamu fokus pada aktivitas apapun yang sedang kamu lakukan pada saat itu. Jika kamu tidak fokus, kamu bisa menjadi salah. Jika kamu sedang menunggangi kuda dan kamu berpikir tentang apa yang ibumu katakan kepadamu pagi ini, kamu sedang tidak berkonsentrasi pada apa yang kamu sedang lakukan, dan hal-hal bisa menjadi salah. Cobalah untuk memfokuskan pikiranmu di saat ini. Lupakanlah masa lalu, lupakanlah masa depan. Selalulah berada di sini dan kini. Maka, apapun yang kamu lakukan,
itu akan selalu tepat. Tidak ada hal yang bisa salah. Hal-hal menjadi salah karena kamu tidak sedang berkonsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengemudi, dan jika kamu sedang melamun dan berpikir tentang suatu hal yang lain, dan ketika seseorang menyeberang jalan, kamu tidak dapat menghentikan mobilmu tepat waktu. Selalulah mencoba untuk berkonsentrasi pada apapun yang kamu sedang kerjakan. Tan Ajan bertanya kepada seorang anak kecil laki-laki, murid kelas 3 SD. Tan Ajan, kamu mau menjadi apa ketika kamu besar? Murid muda, saya tidak yakin. Tan Ajan, jadilah anak laki-laki yang baik. Hanya itu saja yang kamu harus lakukan. Anak laki-laki yang baik melakukan karma baik. Janganlah menyakiti orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan cara seperti yang kamu mau orang lain perlakukan kepadamu. Jika kamu mau orang lain berlaku baik kepadamu, kamu harus berlaku baik kepada mereka. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Tan Ajan di mana dua orang umat awam sedang bernamaskara kepada beliau. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto yang berisi foto-foto umat di Sala Cion. Demikianlah saya akhiri video part 1 ini sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 2 yaitu umat awam asal Amerika Serikat 13 November 2014. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang